Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Ambrosius lahir pada tahun 334 di Trier, Jerman Barat, dari sebuah keluarga Kristen yang berasal dari Roma. Ia mendapatkan pendidikan yang baik dalam bahasa Latin dan Yunani, serta pandai dalam bidang hukum. Kepandaiannya membuat Kaisar Valentinianus menobatkannya sebagai gubernur Liguria dan Emilia yang berkedudukan di Milano, Italia Utara. Ketika uskup kota itu meninggal, terjadilah perselisihan antara kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran sesat Arianisme tentang siapa yang akan menduduki jabatan uskup yang sekaligus menjadi pemimpin dan pengawas kota. Tak disangka-sangka, Ambrosiuslah yang terpilih menjadi uskup, padahal ia belum dibaptis. Dalam waktu singkat, ia kemudian menerima sakramen-sakramen yang diperlukan untuk ditahbiskan menjadi seorang uskup. Selama menjadi gembala umat, ia giat membela hak dan kebebasan gereja terhadap campur tangan negara, melindungi hak-hak orang miskin, dan berjuang bagi rakyat yang tertindas. Melalui pengajarannya, ia berhasil melenyapkan pengaruh ajaran sesat Arianisme serta mempertobatkan Santo Agustinus. Ia meninggal dunia pada hari Sabtu Suci, tanggal 4 April tahun 397. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya.
Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengharapan. Saat situasi dunia dan perekonomian diguncang oleh karena pandemi yang berkepanjangan, para pelaku usaha mesti menentukan sikap untuk menjaga kestabilan ekonominya. Ada pengusaha yang menjual atau melepaskan usaha-usaha yang merugi dan mempertahankan usaha-usaha lainnya yang lebih menguntungkan. Tetapi ada juga pengusaha-pengusaha yang terus mempertahankan bidang-bidang usaha yang sedang merugi, bahkan mencari jalan keluar kreatif agar sekurang-kurangnya usaha itu dapat bertahan dengan harapan saatnya nanti akan tiba di mana ia akan pulih dan melejit maju. Seseorang yang mencari hasil dalam waktu dekat pastilah akan melepaskan miliknya yang tampak tidak penting, merugikan dan sepertinya sulit untuk membaik. Di sisi lain, seseorang yang berharap pada hasil dalam jangka waktu yang panjang dan memandang penting miliknya itu akan menjaga, mempertahankan, mencari jalan keluar agar nantinya dapat berkembang.
Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang gembala yang baik sebagai kepribadian Allah Bapa yang menyelamatkan semua anak-anaknya. Sang gembala baik tidak membiarkan seekor domba pun jauh dari penggembalaan, jauh dari keselamatan. Ia bahkan meninggalkan 99 ekor domba yang ada dalam kondisi aman untuk mencari seekor domba yang tersesat. Sang gembala baik memandang seekor domba itu sangat bernilai sehingga ia mengambil resiko untuk mendapatkan domba yang hilang. Sang gembala baik punya pengharapan besar bahwa domba yang hilang itu akan ditemukan dan diselamatkan. Pengharapannya akan sesuatu yang baik mendorongnya mengambil aksi penyelamatan sedemikian besar. Demikianlah Allah Bapa Surgawi yang penuh pengharapan pada keselamatan semua anak-anaknya selalu beraksi untuk menemui dan membarui hidup anak-anaknya dan menuntun pada kebenaran. Sejalan dengan itu, dalam bacaan pertama melalui Nabi Yesaya, Allah mengundang semua anaknya untuk berpengharapan. Bagaikan seekor domba yang hilang, tenang berdiam dan memberikan diri agar ditemukan oleh sang gembala, demikianlah umat Israel disadarkan bahwa pertolongan Tuhan akan segera datang. Maka mereka perlu untuk bersikap tenang, berpengharapan dan membuka dirinya untuk ditemui, dirangkul dan ditebus oleh Allah sendiri. Tenangkanlah hati Yerusalem, kemudian Tuhan akan dinyatakan. Lihat, itu Tuhan Allah. Di dalam pengharapan akan Tuhan, pastilah ada kehidupan. Semoga kita tak pernah putus asa, melainkan berpengharapan pada Allah yang menjadikan kita putra-putri kesayangannya, harta yang berharga di matanya. Semoga demikian. Amin.